Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FKG Unpad beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua beserta anggota Senat FKG Unpad. Yang terhormat Ketua PDGI Bandung. Yang terhormat Ketua IK Komisariat FKG Unpad. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, yang terhormat Direktur RSHS, dan tentu saja yang terhormat para tamu undangan semua. Tak terlewat tentu saja yang hari ini berbahagia adalah para wisudawan dan keluarganya yang sudah hadir di gedung ini. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan anugerah kepada kita semua, terutama anugerah kelulusan bagi para wisudawan yang pada hari ini telah resmi menjadi dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Ananda sekalian, hari ini Anda telah mengucapkan sumpah dokter dan dokter gigi spesialis yang menandai berakhirnya perjalanan panjang penuh perjuangan. Anda sekalian adalah orang-orang yang terpilih yang dapat mengakhiri perjuangan tersebut dengan senyum kebahagiaan pada saat ini. Namun, terminologi akhir senantiasa akan bertemu dengan terminologi dimulainya sesuatu. Ya. Anda sekalian berakhir masa kuliahnya, namun baru akan memulai meniti karir menjadi dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Anda akan menjadi dokter gigi baru, dokter gigi spesialis baru di era milenial yang cepat sekali menunjukkan perubahan. Era ini ditandai dengan juga regulasi yang semakin ketat, persaingan antar pemberi layanan, serta perkembangan teknologi yang tak terkirakan. Dari sisi regulasi, ada dua hal baru yang akan dialami oleh Ananda sekalian, ya, terutama para dokter gigi yang baru dilantik saat ini. Yang pertama adalah internship, yang kedua adalah akreditasi. Internship dilaksanakan selama 6 bulan, yang terdiri dari 3 bulan di rumah sakit dan 3 bulan di puskesmas. Wajib diikuti oleh seluruh dokter gigi baru dengan sistem penempatan algoritma aplikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah akreditasi dengan serangkaian instrumennya yang kini harus juga diikuti oleh para dokter gigi dan dokter gigi spesialis di praktek mandiri di klinik pratama maupun klinik utama. Padahal zaman dulu hanya berlaku untuk rumah sakit dan puskesmas saja. Itu tantangan yang harus dihadapi oleh Ananda sekalian. Persaingan antar pemberi layanan tentu akan semakin ketat. Di area dengan jumlah dokter gigi sudah sangat jenuh saat ini. Di area tertentu maksud saya. Menurut data PDGI per Januari 2023, ada 5 kota kabupaten dengan dokter gigi terbanyak atau terpadat. Jakarta Selatan dengan 2.529 dokter gigi, Surabaya dengan 1.878 dokter gigi, Tangerang 1.733 dokter gigi, kemudian Jakarta Timur 1.609 dokter gigi, serta Kota Bandung dengan 1.589 dokter giginya. Fenomena ini akan semakin parah dengan rencana adanya
atau diizinkannya dokter gigi asing yang akan mulai diperbolehkan berpraktek di kawasan ekonomi eksklusif atau kawasan ekonomi khusus. Demikian halnya, tapi fenomena ini terbalik dengan daerah tertentu di Indonesia. Masih banyak daerah yang masih kekurangan dokter gigi. Data PDGI per Januari 23 juga menyatakan ada 5 kota kabupaten dengan dokter gigi tersedikit. Yang pertama adalah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi. Hanya ada 6 dokter gigi. Kemudian di Waikanan, hanya 10 dokter gigi. Tapanuli Selatan, 11 dokter gigi. Gayo Lues, 11 dokter gigi. Serta Tanjung Jabung Timur, 11 dokter gigi. Sangat kontras dengan kota-kota yang ada yang saya sebutkan di Pulau Jawa tadi. Di area inilah Ananda sekalian mempunyai kesempatan yang masih luas tentu saja. Namun kemampuan yang mumpuni yang didapat dari jenjang pendidikan di FKG Unpad harus tetap diasah. Karena tidak seperti di RSGM selama Ananda belajar yang hanya hitungan langkah kaki saja dapat merujuk pasien ke dokter gigi spesialis apabila ada kasus yang kompleks. Nah, di tempat-tempat di luar Jawa yang saya sebutkan tadi mungkin Anda harus merujuk kasus yang kompleks tersebut ke tempat dokter gigi spesialis berada yang mungkin jauhnya ratusan kilometer dengan transportasi yang sangat sulit. Menurut data PDGI, dokter gigi spesialis yang lengkap hanya terdapat di 6 kota kabupaten saat ini dari 514 kota kabupaten yang ada di Indonesia. Bisa dibayangkan, jadi sarana prasarana SDM untuk spesialis ini relatif masih kurang. Tantangan terakhir untuk dokter gigi adalah perkembangan teknologi yang mungkin bahkan belum sempat Ananda dapatkan di RSGM selama pendidikan kemarin. Sebagai contoh adalah kewajiban menggunakan rekam medik elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat yang sudah mulai mungkin muncul di telepon genggam Ananda sekalian. Bapak Ibu sekalian, di RSGM aturan rekam medik elektronik yang seharusnya sudah mulai dilakukan per 1 Januari 2023 sampai saat ini baru berjalan di 2 poliklinik. Dan per 1 Maret kemarin kami menyatakan bahwa elektronik rekam medik ini mulai diterapkan secara menyeluruh. Sejawat sekalian yang saya cintai, jangan kaget bila nanti mau bekerja, Ananda oleh pemberi kerja diminta untuk menguasai hal-hal yang belum dipelajari selama di jenjang pendidikan kemarin. Kita harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus terjadi dengan cepat, dengan cara terus belajar yang memang telah menjadi bagian dari kode etik kita sebagai dokter. Belajar bisa dilakukan secara formal dengan mengikuti pendidikan spesialis atau dengan mengikuti program pendidikan profesionalisme kedokteran gigi berkelanjutan atau P3KGB yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Akhirnya, apapun yang telah Ananda jalani di RSGM FKG Unpad, senang, sedih, gembira, tertawa, menangis, hanya akan tinggal menjadi kenangan yang mungkin nanti akan kembali bergema sesekali pada saat Ananda sekalian melakukan reuni dengan teman-teman seangkatan. Akhirul kalam mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Ananda sekalian masih merasakan adanya kekurangan selama melakukan pendidikan atau menjalani pendidikan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran dan dalam pelayanan kepada Ananda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.